Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan benar-benar mengubah setiap hati kami. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang kami gumulkan dalam kehidupan ini. Hati kami juga begitu kerasnya sehingga kadang-kadang kami tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Namun kiranya Roh Kudus hari ini boleh mengubahkan kami untuk rendah hati menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hamba-Mu dan juga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, shalom semuanya. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-9 ayat 36. Dua minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema siapakah yang terbesar. Dan itu masih dalam Markus pasal 9. Dan pagi hari ini kita melanjutkan bagian ini dengan tema seperti anak kecil. Markus 9 ayat 36 sampai 37. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika murid-murid mempertentangkan, Markus 9 ayat 36 sampai 37, 1, 2, 3. Ketika murid-murid mempertentangkan siapa yang terbesar, ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan ini untuk menegur para murid. Dia mengkoreksi bahwa pemikiran mereka salah tentang menjadi yang terbesar. Kita mengetahui bahwa pembicaraan mengenai mengikut Yesus adalah mengenai tentang penderitaan. Tetapi murid berpikir tentang bagaimana berkuasa, bagaimana kemudian mempunyai otoritas, bagaimana kemudian menjadi hal yang paling penting di dalam kerajaan Allah. Padahal Yesus bicara tentang kesusahan, bicara tentang penderitaan, tapi dalam satu perjalanan ia membahas mengenai siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Mereka menginginkan status khusus. Mereka merasa bahwa mereka lebih baik daripada yang lain. Bukankah itu penyakit kita? Ya, 2 minggu lalu kita bahas itu. Penyakit kita adalah ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi orang yang berkuasa. Tetapi nyatanya sebenarnya tidak bisa. Hanya Tuhan yang terbesar, hanya Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Markus 9 ini itu bersinopsis dengan Injil Matius 18. Injil Matius 18 ayat 1 sampai 5 itu juga berbicara mengenai tentang hal ini. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah situasi yang lebih lengkap daripada Markus. Mempertanyakan atau murid-murid bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah? Ayat yang kedua, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Ketika orang dewasa mempertanyakan siapa yang terbesar mengenai tentang status
Orang dewasa selalu berbicara tentang status. Siapa yang terbesar? Siapa yang terhebat? Siapa yang lebih keren? Orang dewasa lebih begitu. Lalu Tuhan kemudian menempatkan anak kecil atau paidion. Nah, paidion itu sekitar umur 0 sampai 7 tahun di dalam Greek leksikonnya, mengartikan young child, a little boy, atau a little girl, atau infant, atau bayi. Ya, jadi itu masih bayi sekali. Anak-anak di dalam konteks kebudayaan Romawi pada saat itu, dan juga mungkin kebudayaan kita juga, anak-anak itu belum dapat dipahami sebagai seorang yang belum matang. Anak-anak belum matang. Anak-anak juga kurang berhikmat. Padahal zaman itu menekankan seorang yang hebat adalah orang yang memiliki pemahaman filsafat yang kuat. Belum mampu berpikir tentang yang abstrak. Masih lemah. Ya. Anak kecil dipandang sebagai manusia yang masih bersifat parasit, yang menempel kepada orang tua mereka, yang belum dapat berdiri sendiri. Begitu juga dengan pandangan di dalam budaya kita. Mereka tidak dimintai pendapat karena masih kecil, belum apa-apa. Mereka juga belum memahami, belum mampu mandiri, berdiri di kaki sendiri. Mereka tidak ingin dibiarkan sendiri. Anak-anak begitu ya, tidak ingin dibiarkan sendiri. Dan mereka kemudian merasa aman ketika mereka bersama dengan orang tua mereka. Sebab itu kalau anak-anak berjalan, ya masih kecil, baby, atau apa ya pokoknya 0 sampai 7 tahun itu pengen dia pegang orang tuanya, kemanapun orang tuanya pergi. Ya. Murid berbicara tentang status siapa yang terbesar, dan Yesus membuat pengontrasan, menempatkan anak kecil di tengah-tengah sebagai fokus status yang tak berdaya dan bergantung kepada orang tuanya. Murid-murid berkata, "Who is the greatest one?" Tapi kemudian Yesus mengambil anak kecil, menempatkan di tengah-tengah, bahwa statusmu, atau dikontraskan mengenai anak kecil ini tak berdaya, hanya depend. Bukan hanya itu, anak kecil lebih terbuka, memberitahukan kepada kita apa yang mereka butuhkan, dan mereka tidak bersembunyi di balik kepalsuan. Orang dewasa suka dengan kepalsuan. Mereka tidak malu memberitahukan kepada orang tua apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri mengenai tentang sebuah kehebatan. Tidak. Mereka hanya tahu bahwa mereka membutuhkan orang tuanya, bahwa jikalau ada seorang anak merasa tidak aman, mereka kemudian menangis dan kemudian mencari orang tuanya, karena mereka yang dapat dipercaya. Seorang anak kecil juga tidak memegang kendali. Mereka perlu dibantu, mereka perlu lindungi, dan selalu mencari orang yang lebih bijaksana, lebih besar, lebih kuat dari mereka. Apa poin di sini dalam kaitan seperti anak kecil di dalam kaitan dengan Kingdom of God? Kita sebagai orang dewasa berada dalam posisi yang terkadang berperilaku seolah-olah kita memegang kendali atas hidup kita, bukan? Kita orang dewasa merasa bahwa kita mampu berdiri di kaki sendiri. Kita merasa mampu melakukan sendiri. Kita merasa tidak benar-benar membutuhkan Tuhan dalam menjalani hari-hari kita. Kita tidak depend on God. Kita merasa bahwa kita bisa menjalani hidup kita setiap hari tanpa butuh belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Joshel itu masih kecil, umur 3 tahun, anakku. Setiap bangun pagi dia menangis dan kemudian harus cepat-cepat cari orang tuanya. Mencari kami sebagai orang tuanya, namun bagi orang dewasa, bukankah tidak demikian? Orang dewasa merasa tidak membutuhkan pertolongan lagi karena dia berpikir bahwa sudah mampu berdiri di kaki sendiri. Tidak butuh yang mana-mana. Karena aku sudah kuat, sudah berhikmat, sudah bijaksana. Sehingga pada saatnya kita merasa bahwa kalaupun sehari ini kami dapat menjalani hidup kami, karena siapa? Karena Tuhan? Bukan. Karena kita merasa bahwa saya punya pengalaman itu. Karena saya merasa punya hikmat, punya kepintaran, punya pengalaman, punya talenta. Ataupun kalaupun kita mengucapkan bahwa Tuhan yang menolong, namun itu hanya ucapan basa-basi agar terlihat rohani. Puji Tuhan, hari ini baik-baik saja. Puji Tuhan. Tapi itu ditentukan bagaimana kita mencari tiap-tiap hari di hadapan Tuhan.
Merengekkah kita Tuhan? Aku nggak bisa kalau tiap pagi itu nggak cari Tuhan. Karena kita butuh sesuatu yang lebih kuat daripada kita. Sesuatu yang lebih bijaksana daripada kita. Sesuatu yang lebih berhikmat daripada kita. Bukankah kita tidak gelisah hati untuk mencari Tuhan? Bukankah kita tidak seperti anak kecil yang menangis ketika ia tidak dapati orang tuanya bersama dengan dia? Karena kita merasa memegang kendali, bukan? Ya. Karena kita merasa pegang kendali. Kita merasa bahwa kita bisa melindungi diri kita sendiri. Anak kecil nangis, lari, cari orang tuanya setiap dia bangun tidur. Kenapa kita tidak melakukannya? Kenapa tidak mencari Tuhan? Karena diri kita merasa sudah mampu. Diri kita merasa kalau bangun tidur pagi, oh itu adalah biasa. Biasa, semuanya biasa. Dan kewajiban Tuhan memberkati saya. Kewajiban Tuhan. Orang dewasa merasa bahwa sudah dapat melindungi dirinya sendiri dan merasa memiliki kuasa. Memiliki kuasa, memiliki uang, namun lupa siapa yang berkuasa. Ini mirip perkataan Pilatus ketika ia menginterogasi Yesus dalam Yohanes 19 ayat 9 sampai 10. Di ayat 9, lalu masuk pula, ya Yohanes 19 ayat 9 sampai 10. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Ayat ke-10. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga menyalibkan engkau?" Ayat 11. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu diberikan kepadamu dari atasmu." Di dalam bahasa Inggrisnya, "You would have no power over me if it were not given to you from above." Yesus mau berkata, "Hei Pilatus, kuasa dan kekuatan yang kamu gunakan sekarang bukan berasal daripada kekaisaran Romawi, bukan berasal dari dirimu sendiri, bukan berasal dari keturunanmu, bukan berasal dari gelarmu, bukan berasal dari gelar kekayaanmu atau nenek moyangmu. Kekuatan dan kuasa itu berasal dari Allah satu-satunya yang benar, yang dapat mengambil kembali kapanpun dia mau." Pilatus akan berkata, "Aku berkuasa." Tapi Yesus berkata, "No, you have not power." Kamu nggak punya kuasa itu kalau Tuhan tidak berikan kepada Pilatus. Bukankah ini harus menyadarkan kita bahwa setiap apa yang kita punya berasal dari Tuhan? Apapun itu, status apapun. Ayat yang ketiga, lalu ia berkata, "Aku berkata," dia Matius ya, Matius 18 ayat 3. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Jika seorang tidak menganggap butuh Tuhan sebagai Bapa yang punya power, punya hikmat, dia harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. To be like child, bukan menjadi childish, kekanak-kanakan. Yesus mengatakan seperti anak kecil, bukan childish. Apa perbedaan to be like child dengan childish? Ciri-ciri orang kekanak-kanakan, childish adalah kalau kekanak-kanakan adalah suka memaksa kehendaknya. Paksa. Ya. Kalau nggak dapat, dia menangis. Dia bisa berguling-guling. Ya. Ngambek kalau ada yang tidak sesuai dengan suasana hatinya. Moodnya bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi. Kalau aku senang, aku bisa ketawa. Tapi kalau aku tidak senang, aku bisa marah luar biasa. Moodnya bisa berubah-ubah. Kesulitan menahan ego, egois, ya, tidak bertanggung jawab, semau gue, mudahnya berbohong ketika dalam situasi yang tidak aman.
Itu sah-sah aja baginya. Suka mengejek ketika ada orang yang berbeda dengan dia, dan seorang yang kekanak-kanakan dirinya mau menjadi pusat perhatian. Padahal dia juga tidak mampu melihat masalah dengan menyeluruh. Orang dewasa yang childish adalah orang yang tidak mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan mereka. Kalau sudah salah, ya sudah. Semua juga orang melakukan kesalahan, tapi tidak pernah merenungkan kesalahannya dan kemudian belajar daripada kesalahannya. Itu kekanak-kanakan, itu childish. Yesus tidak mengatakan jadilah childish, kekanak-kanakan, melainkan seperti anak kecil yang merendahkan diri dan bergantung kepada Bapa yang di surga. Dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Wow. Siapa yang merendah diri. Ayat kelima. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bagaimana kita memahami anak kecil dalam rangkaian misi kerajaan Allah? Bagaimana kita memahami anak kecil yang dihubungkan dengan Tuhan Yesus? Kalau seorang yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Apa korelasinya? Mari kita melihat dari sudut pandang Matius pasal yang kedua. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 15. Kita sering baca ayat ini ketika kita Natal, ya, hari kelahiran. Di dalam rangkaian atau mengerti tentang anak kecil itu, kita melihat sudut pandangnya dari Yesus. Di bagian ini siapa yang nampak dari peristiwa itu? Kita akan melihat orang Majus. Kita akan melihat juga orang Majus yang kemudian terpandang dari mereka yang telah berjalan dari timur, ya, perjalanannya tidak mudah. Ada juga Yusuf dan Maria yang berjalan ke Bethlehem, dan juga ada Raja Herodes yang bengis. Dan jangan lupa kita ada tokoh yang penting dan menjadi sentral dalam pasal ini, yaitu anak kecil itu yang disebutkan 9 kali dalam bagian ini, atau sekitar 8 kali, ya. Di dalam drama-drama Natal kita terkesima dengan tokoh-tokoh yang dewasa. Tokoh-tokoh yang memiliki kuasa seperti Yusuf yang berjuang untuk mencari tempat melahirkan kesana kemari, capek, ya. Melelahkan bukan, mencari. Peristiwa-peristiwa yang begini nih paling menarik untuk kita bahas. Paling menarik untuk kita dramakan. Bagaimana dengan anak kecil itu? Di dalam Matius 18 tadi, mengapa Yesus mengkaitkan dirinya dengan anak kecil? Karena Yesus juga pernah mengalami proses menjadi infant atau bayi anak kecil. Yesus pernah mengalami yang namanya tidak berdaya di dalamnya. Bukankah kita mengalami proses ini? Dilahirkan dan menjadi anak kecil, dan kita tidak langsung menjadi orang yang dewasa. Yesus pun tidak menjadi orang dewasa langsung berumur 30 tahun, tidak. Tidak ada yang demikian. Tidak ada di dalam dunia ini yang langsung begitu. Kecuali Adam dan Hawa. Dia diciptakan langsung umur sekitar 30-an tahun. Menjadi dewasa, Adam dan Hawa. Dan kita perhatikan di dalam nama Yesus nama Yesus disebut beberapa kali dalam pasal 1. Namun pasal 2, nama Yesus hanya disebutkan sekali, yaitu pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, dan sesudah itu disebutkan 8 kali atau 9 kali kata anak itu. Dengan demikian, tokoh utamanya bukan Herodes, bukan Yusuf atau Maria, atau juga orang Majus, melainkan anak itu. Kenapa tidak dikatakan Yesus saja langsung, tetapi kenapa anak itu? Dan menariknya adalah Herodes dengan teliti bertanya tentang anak itu juga disebutkan. Mengapa dia bertanya dengan teliti? Karena keberadaan anak itu yang sebenarnya tidak berdaya, tapi itu jadi mengganggu dia. Kekuasaannya, kesenangannya akan terganggu dengan anak itu. Ia menjadi gelisah dan panik. Bukankah ini adalah tipikal orang dewasa? Gelisah kalau ada saingan. Gelisah. Seorang anak kecil yang tak berdaya, yang bergantung kepada orang tuanya,
Ia dibawa pergi oleh Yusuf dan orang tuanya itu mengungsi ke Mesir. Karena anak itu mau dibunuh oleh Herodes. Anak itu masih rentan dan tidak dapat berdiri di kaki sendiri. Masih fragile, masih rapuh. Belum dapat bisa membela dirinya sendiri. Anak kecil itu, anak itu. Itulah yang dimaksud Matius 18. Menjadi seperti anak. Jikalau kita mau betul-betul melakukan kehendak Allah, mengerjakan pekerjaan Allah, maka seperti anak kecil itu yang belajar bergantung kepada orang tuanya. Yesus mau mengajarkan kita bahwa ketika kita menjalani misi kerajaan Allah, dibutuhkan sebuah proses kebergantungan kepada Tuhan, absolutely, total. Yesus bukannya juga rentan untuk dapat dibunuh pada saat itu. Iya, rentan. Dia tidak bisa berdaya apa-apa. Dia nggak bisa, aku Tuhan, masih baby, nggak bisa apa-apa. Yesus tidak dapat membela dirinya pada saat itu. Menjadi anak kecil, rentan untuk tidak dapat membela diri. Ia kemudian bersandar kepada siapa? Ia bersandar kepada orang tuanya. Saya memikirkan hal ini dan bertanya, mengapa Yesus harus mengalami proses dilahirkan dan dari bayi? Kan itu kan mengandung resiko. Resikonya besar loh. Kalau dia dibunuh gimana? Waduh, gak bisa keselamatan ada. Kemudian dia gak mati saat di kayu salib. Aduh, bagaimana itu? Mending dia cepat dewasa agar bisa melawan, punya kekuatan. Begitu ya, pemikiran kita. Seharusnya ketika kami melayani Tuhan, harusnya powernya besar. Enggak. Proses baby, you rentan Henry. Kamu fragile, kamu butuh bergantung kepada Tuhan. Kenapa sih nggak dilahirkan langsung besar agar dapat membela diri dan berjuang pada kekuatan diri orang dewasa? Disinilah kita belajar bahwa ketika menjalani misi keselamatan, Yesus bergantung sepenuhnya dalam keputusan Bapa yang di sorga. Wah ini, begitu menariknya. Depend on God. Segenap hati dan jiwanya kepada Bapanya yang mengutus dia. Seperti anak kecil, seperti bayi Yesus yang bergantung kepada orang tuanya. Dan dia mengikuti proses demi proses menjalani misi kerajaan Allah. Padahal itu penuh dengan resiko. Satu sisi anak kecil itu tidak berdaya. Namun dalam sisi yang menarik, yaitu Matius menuliskan beberapa kali dengan kalimat, anak itu beserta ibunya. Anak itu serta ibunya. Ayat 20. Anak itu serta ibunya. 21. Anak itu serta ibunya. Ini saya daftarkan. Tidak dikatakan ibunya beserta anaknya. Atau tidak dikatakan ibunya beserta anak itu. Apa maksudnya? Fokusnya bukan Maria, melainkan anak itu. Kita pernah dengar kata God be with us, Immanuel, Allah beserta kita. So, ini membuktikan bahwa Yesus yang justru menyertai siapa? Mamahnya. God be with us. Allah, anak itu beserta ibunya. Anak itu serta ibunya. Saya jadi teringat dengan kalimat ini. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kerentanan, tetapi ada power of God di dalamnya. Fokusnya di dalam menjalani misi kerajaan itu tetap ada di dalam kelemahan, tetapi juga di dalam kuasa Allah. Dan satu sisi dia lemah, tapi satu sisi dalam kehidupan dewasa adalah hidup yang mengemban misi dari kepada kerajaan Allah, yaitu memberitakan kematiannya, kebangkitannya, dan kedatangannya. Dan ini bukan sesuatu yang sulit. Ini bukan dilakukan oleh anak kecil, tapi ini adalah orang yang dewasa. Pada saat yang sama, hidup kita pun hidup yang lemah. Hidup yang depend pada kekuasaan Allah Bapa. Itulah yang Yesus mau ajarkan. Tetapi dalam konteks Markus pasal 9 dan Matius 18, justru murid-murid ingin menjadi yang terbesar. Mereka punya misi sendiri. Mereka merasa dapat berdiri sendiri dengan kekuatannya. Itulah mengapa Yesus mengontraskan para murid dengan seorang anak kecil. Bahwa murid merasa
bahwa aku punya pengalaman rohani yang luar biasa. Aku ingin menjadi yang terbesar. Dan kemudian Yesus mengajarkan, no, you must depend on God. Kamu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Para murid merasa sudah dewasa, sudah berdiri di kaki sendiri. Namun mereka mirip sifatnya dengan childish, kekanak-kanakan, mengacaukan tatanan kerajaan Allah, ingin menjadi yang terbesar. Sampai Matius pasal 19 ayat 13 pun murid-murid belum memahami berharganya menjadi seperti anak kecil. Murid-murid justru memarahi orang-orang yang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Itu dilakukan setelah pasal 18. Kagak ngerti juga mengenai tentang esensi atau hal yang mau disampaikan mengenai tentang sebuah kerendahan hati. Saudara yang terkasih, pelayanan kepada anak-anak, kita tidak boleh memandang anak hanya sekedar ngerecokin hidup kita. Kita tidak boleh hanya memandang ya namanya anak-anak ya begitulah, nggak usah banyak diurus, lebih serius lah. Atau kadang-kadang hari ini kita bergumul, Tuhan minta anak dong misalnya ya. Tapi ketika ada anak, justru seakan-akan kita menjadi ngerecokin kehidupan kita. Semua segala sesuatunya kita beralasan bahwa anak. Akhirnya kita tidak bisa bergerak dan kemudian jadi maksimal dalam pelayanan, bukan? Itu yang kami juga alami. Dan kami juga disadarkan tentang hal ini. Bahwa anak adalah anugerah Tuhan. Tidak membuat kekacauan dalam hidup kami sebenarnya. Tetapi seringkali anak akhirnya jadi batu sandungan ketika orang tuanya mau maksimal di dalam sebuah pelayanan. Ada anak. Be careful, hati-hati. Kita harus memandang anak dengan serius. Dan kita ketika mengurus anak pun, jangan hanya ya anak-anak supaya pinter lah. Pinter dalam bahasa Inggris, membaca, menghitung, dan sebagainya. Kita melupakan akan kebutuhan, akan kerohanian mereka. Ingat, anak-anak kita juga memiliki panggilan dalam kerajaan Allah. Kadang-kadang kita sibuk dengan mengajarkan anak begitu pintarnya dalam duniawi ini. Tapi susah nanti mereka menghadapi kehidupan yang kadang-kadang sulit yang kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana Yesus menjalankan misi kerajaan Allah menjadi anak kecil. Menjadi anak kecil yang lemah di dalam situasi yang beresiko di dalam dunia ini. Ia dilahirkan di palungan dan dia beranjak menjadi dewasa. Menjadi anak kecil sangat riskan. Bahkan misi kerajaan Allah yang dia emban beresiko. Namun itulah jalan yang Allah tetapkan bagi keselamatan kita. Dia depend kepada orang lain. Dia depend kepada orang tuanya. Terlebih lagi dia depend kepada Bapa yang di surga. Ketika dia menjalankan misi kerajaan Allah. Maka Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-murid, siapakah yang terbesar? Bahwa hidupmu harus hidup dalam misi kerajaan Allah. Tetapi pada saat yang sama, engkau tidak memerlukan kekuasaan dari dunia ini. Untuk mencapai atau menggenapi misi kerajaan Allah, engkau harus belajar memiliki risk atau menjadi riskan, ya. Belajar menjadi rapuh, tetapi taat di dalam kekuatan Allah. Belajar bersandar pada kuasa Allah. Itulah jalan yang Tuhan berikan dalam misi kerajaan Allah. Misi kerajaan Allah tidak dapat dikerjakan dengan cara Herodes mencari anak itu dengan garangnya. Herodes mencari, namun dia tidak menerimanya, bahkan ingin membunuhnya. Misi kerajaan Allah seperti orang Majus, dia mencari, dia menerimanya, dan kemudian dia menyembahnya. Itulah yang dimaksud barang siapa menyambut anak itu, dia menyambut aku. Orang Majus bukan hanya melihat anak kecil. Mereka juga tidak melihat kemegahan di kandang itu. Kandang itu bau. Orang Majus siapa? Woi, orang dewasa, orang kaya. Dia datang mencari, kemudian dia receive, dia menerima Yesus. Yang apa? Anak kecil itu yang tak berdaya. Kalau dia hanya melihat anak kecil itu tanpa melihat atau menangkap pekerjaan Allah melalui anak kecil itu, ia pasti akan kecewa dan kembali dengan tidak menerimanya. Ngapain jauh-jauh saya datang? Cuman datengin anak kecil itu. Anak kecil itu. Anak kecil itu yang di dalamnya ada kerentanan, kelemahan. Namun ada pekerjaan Allah yang akan digenapi. Itulah sebabnya kita mengharapkan dan berdoa untuk anak-anak dalam kandungan.
Yang sekarang sedang misalnya hamil ya, Ibu Atria, lalu kemudian Ibu Yuni, ada Ibu Cici ya. Doakan anak-anak yang masih dalam kandungan dan anak yang dilahirkan dalam keluarga Kristen oleh orang tua yang takut akan Tuhan. Karena setiap anak-anak kita ada misi Allah yang harus digenapi. Di dalam keluarga-keluarga Kristen ada anak-anak Tuhan yang harus menggenapi misi Allah. Kembali pada pertanyaan murid-murid, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan Allah? Apakah kita juga terus akan menjawab, yang terbesar adalah orang-orang yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Orang-orang yang terbesar adalah orang-orang yang melakukan hal yang luar biasa, yang punya kuasa. Orang yang terbesar adalah orang yang penuh dengan kecerdasan. Orang-orang seperti Goliat, orang-orang seperti Herodes, orang-orang seperti Firaun. Dan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan dia di tengah-tengah mereka. Mari kita merenungkan hal itu. Bukan kecerdasan kita, bukan kemampuan kita, bukan finansial kita, bukan apa-apa. Tapi kerendahan hati untuk depend sama Tuhan. Dan biarlah juga kita seperti Rasul Paulus berkata, di dalam kelemahanlah kuasa Allah bekerja. Di dalam kelemahanlah kuasa Allah bekerja. Apakah Paulus orang lemah? Apakah dia seorang yang tidak punya kuasa? Kita tahu latar belakangnya Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana dia ditolak ketika memberitakan Injil. Kita tahu bahwa misinya tidak mudah dalam perjalanan-perjalanan yang ada, itu melewati gurun, pasir, cuaca panas atau kedinginan, melewati lautan, kemudian terombang-ambing, kemudian jadi karam kapal. Dia didera. Apakah dia orang lemah? Kemudian mengatakan, di dalam kelemahanlah kuasa Allah bekerja. Dia bukan orang lemah. Paulus satu sisi orang dewasa, namun satu sisi seperti anak kecil yang memahami karakteristik. Di dalam kelemahan kulah kuasa Allah menjadi nyata. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan jangan kita hanya memandang anak kecil itu sebagai yang lemah. Tapi ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Kalau kita mau bicara tentang anak keluarga, maka kita juga berbicara mengenai tentang anak itu jangan hanya dipandang objek yang akan menghasilkan sesuatu. Kita sepertinya investasi melalui anak kita. Jejelin les kemana-mana. Jejelin supaya pintar, punya bekal hidup. Tapi sebenarnya dalam pemikiran kita adalah supaya anak itu menghasilkan sesuatu kalau kita sudah tua, sudah tidak berdaya. Lalu anak itu seperti diinvestasikan. Kalau besar, pelihara papa dan mama ya. Tidak demikian, Anda salah. Anak kecil menjalankan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan mereka untuk genapi. Apapun sekarang anak kita, dalam keadaan apapun, ia akan mengerjakan misi Allah. Sebab itu didiklah mereka dalam takut akan Tuhan, agar mereka juga menggenapi rencana Allah. Bukan menggenapi rencana kita. Bukan menggenapi rencana orang tua, tapi menggenapi rencana Allah. Pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dari hidupnya. Tuhan memberkati kita untuk setiap kita, untuk rendah hatilah dan bergantunglah pada Yesus Kristus dalam menjalani pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Pekerjaan Tuhan tidak dapat dilakukan dengan arogansi. Pekerjaan Tuhan tidak dapat dilakukan dengan kuasa daripada dunia ini. Tidak, tapi depend, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka biarlah setiap pagi-pagi, cari Tuhan. Menangislah kalau tidak mendapati hati Tuhan. Menangislah kalau tidak mendapati suara Tuhan untuk kita jalani hari ini. Kalau Anda tidak mau cari itu, membuktikan Anda bersikap dewasa. Seakan-akan berdiri, aku mampu hidup hari ini.
Tanpa Tuhan pun aku mampu. Kiranya Tuhan menolong kita seperti anak kecil tadi. Bertobat dan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Allah menolong kami Tuhan. Dalam kesombongan-kesombongan kami Tuhan. Dalam apa yang kami miliki Tuhan. Dalam kepintaran kami, kecerdasan kami, harta kami, status kami. Tuhan, bukan itu yang Tuhan mau. Tapi kami boleh belajar merendahkan diri. Di dalam kelemahan, justru kuasa Allah bekerja. Kiranya Tuhan topang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin.